Tapi apa sih menurut Kak Pris misconception terbesar ketika seseorang moms misalnya memutuskan untuk menjadi entrepreneur? Jadi satu hari kayak lagi maghrib gitu aku ngeliat, loh kok Bella udah berbalik sendiri, tau-tau udah maghrib, and then I saw dia udah berbalik sendiri, dan aku ngerasa I didn't notice her gradually learning that. I wanna make sure that my team is working on something that's really worthwhile, yang bakal membawa business impact, yang bikin the team very proud juga. Priscilla Anais merupakan seorang CEO and co-founder dari Mamiru sekaligus mom of one. Sebagai lulusan Harvard Business School, Priscilla sempat berkarir sebagai VP of Product di Tokopedia, dan setelah meniti karir yang panjang di industri teknologi, Priscilla memutuskan untuk resign dan membangun company-nya sendiri bernama Mamiru yang bertujuan untuk menyediakan parenting gear yang stylish tapi juga functional bagi para parents. Ketika kita masuk company, we also have to consider growth dan peluang untuk belajarnya ya. Untuk dia menjadi seorang good mom, dia harus megang anaknya 24 jam. Menurut aku tuh bukan ekspektasi yang real atau sehat. Padahal realitanya gak selalu kita bisa bersama anak 24 jam ya, mau itu working mom, full time mom ya. Yang susah itu gak bakal susah selamanya. Semua bisnis, semua industri itu pasti ada cuannya. Jadi pick a bisnis yang bakal bikin kamu seneng ngerjainnya dan sesuai dengan talenta dan kemampuan kamu gitu. Selamat datang di podcast Boss Mama, di mana kita ingin empower para perempuan untuk bisa menjadi boss versi mereka sendiri, baik itu dalam motherhood, career, dan self-growth. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama narasumber yang I know her personally, I know that she's an inspiring figure, karena perjalanannya sangat-sangat menarik, mulai dari meniti karir di dunia corporate, tech world, sampai sekarang sebagai mom of one itu lagi membangun brand yang aku pun juga pakai produknya. Aku lagi bersama Kak Priscilla Anais. Apa kabar Kak? Hai, baik. Makasih banget udah mau meluangkan waktunya untuk sharing di sini ya. Ya, thank you so much untuk mengundang. Looking forward untuk bisa sharing mungkin hal-hal yang berdaging untuk ibu-ibu di luar sana yang mikir-mikir mau bangun bisnisnya sendiri. Yes, betul banget. Kita bakal kupas tuntas perjalanan Kak Pris. Tapi sebelum itu kita tanya dulu dong, kabarnya gimana Kak Pris? Sekarang lagi sibuk apa? Hari ini aja harinya sangat panjang ya. Emang tipikal mompreneur, jadi pagi udah nganter anak sekolah. Oh iya. Terus ada pertemuan para orang tua, abis itu call sama tim, call sama vendor, dan abis itu make upan dan lari untuk ke syuting ini. Ini pas banget. Jadi aku makanya sangat-sangat grateful Kak Pris udah meluangkan waktunya. Dari harinya aja udah hectic ya as a working mom of course, karena aku tuh banyak banget Kak kayak teman-teman yang pengen banget ayo undang working mom yang profesinya macam-macam, karena aku tuh pengen bisa ngerasa relate, karena banyak teman-teman di luar sana kan yang juga working mom tapi pengen kayak butuh semangat atau butuh practical tips kan ya. Nah, sebenarnya aku tuh kenal Kak Pris ini udah cukup lama. Jadi kita pertama kali aku inget sharing di webinar yang sama online, kayaknya zaman pandemi ya. Dan di situ Kak Pris itu sedang bekerja di tech company sebagai AVP di Tokopedia. Nah, aku tuh jadi penasaran deh, dulu kan Kak Pris tuh lulusan MBA dari Harvard Business School, keren banget kan? Kenapa akhirnya bergelut di bidang teknologi? Udah gitu berarti dari US setelah lulus dari Harvard pulang lagi ke Indonesia. Why did you choose that path? Oke, pertama aku dari Harvard Business School aku udah tahu pastinya mau balik ke Indonesia karena kayaknya opportunity untuk berkembang di Indonesia tuh banyak banget. Nah, kalau semua orang tahu Tokopedia sekarang dan ngeliatnya keren, jujur pada momen itu it wasn't the obvious choice loh. Banyak employer yang mungkin lebih besar, lebih established daripada Tokopedia. Nah, kenapa aku waktu itu memilih untuk kerja di Tokopedia? Karena satu, Tokopedia waktu itu masih lagi growing banget, lagi mau naik daun banget, dan aku dapat kesempatan untuk bekerja sangat dekat dengan founder Tokopedia, Pak William sendiri. Dan aku ngerasa, wah ini kayaknya sebuah opportunity yang langka banget, bisa bekerja dan melihat langsung founder-foundernya Tokopedia dan jajaran manajemen ngebangun company-nya. Jadi kayaknya rasanya udahlah kalau aku mau balik kerja di consulting lagi atau kerja di big tech company yang global itu bisa kapan aja. Tapi kalau untuk ngelihat pertumbuhan dan caranya membangun sebuah company itu kayaknya the time is now. Nah, karena jadi waktu itu pas ditawarin untuk masuk Tokopedia dan jadi bantu
bangun bisnis-bisnis baru buat Tokopedia, aku tertarik banget sih. Dan bener sampai hari ini semuanya yang aku pelajarin, yang aku lihat di Tokopedia itu kepake banget dalam journey aku sendiri ngebangun sebuah perusahaan yang baru. Wow, that's really cool. Itu berarti tahun berapa ya? Kan Itu masih tahun dirintis. 2017 pas aku diinterview oleh Pak William sendiri. Dari sini pun aku juga jadi belajar kalau ketika kita masuk company, we also have to consider growth dan peluang untuk belajarnya ya. Berarti waktu itu kan meniti karir di Tokopedia beberapa tahun ya Kak, terakhir sebagai Hampir VP of 5 Product. tahun ya. Hampir 5 tahun. Nah, boleh di-share nggak, what did you do di role Kak Pris sebagai VP of Product? Oke. Jadi karirku di Tokopedia itu hampir 5 tahun dan aku mulai jadi seorang CEO Office Manager. Jadi kasarnya jadi tim palu gadanya Pak William sendiri, banyak megang project-project dengan government, ngebangun tim corporate communications-nya Tokopedia. Nah, tapi habis 6 bulan aku transisi mungkin kira-kira 1 tahun menjadi bagian dari merchant bisnisnya Tokopedia. Di situ aku nge-grow merchant bisnisnya Tokopedia dan juga pegang merchant marketing. Nah, dari situ aku punya kesempatan untuk pindah ke produk. Jadi awalnya aku mulai dari jadi seorang AVP of Product, walaupun I had zero product experience. Untuk teman-teman yang kayak penasaran, produk tuh apa sih kalau di tech company? Mungkin kalau di tech company ibaratnya kalau ada dapur yang bikin resepnya kali ya, kita harus masak kue tiaw goreng nih, dan kue tiaw gorengnya butuh wortel, butuh bakso ikan. Yang bilang itu dan sudah meresearch itu mungkin bisa dibilang product team. Kalaupun yang nanti menjadikannya itu adalah design team dan juga engineering team gitu. Nah, di again more specifically seorang VP of Product tuh ngapain? Kita melihat, mungkin take a step back, see the big picture. Di momen itu apalagi di konteksnya perusahaan digital kayak Tokopedia ya, produk apa sih atau fitur apa sih yang dibutuhkan oleh customer kita saat itu dan worth our investment gitu. Karena kan sangat mudah ya untuk sebuah perusahaan digital untuk bikin fitur ini itu, tapi apakah semua itu worth it atau apakah semua itu membawa kebaikan dan make a difference in the lives of the user, belum tentu. Jadi sebagai VP Product, aku nge-lead beberapa business unit termasuk bagian kontennya Tokopedia, bagian affiliate-nya Tokopedia, dan juga bagian kategorinya untuk improve the browsing dan juga shopping experience di Tokopedia. Wow, berarti timnya tuh besar sekali dan divisinya berbeda-beda, dan yang di lead tuh besar banget. Gimana sih rasanya menjadi women leader dalam sebuah perusahaan yang timnya tuh banyak? Apakah kayak ada beban, rasa tanggung jawab bahwa aku harus nih menjadi tim yang baik buat my members atau gimana nih? I think pas aku resign dari Tokopedia, I had 12 direct reports. Mungkin di 12 direct orang. reports, sempat paling banyak kayaknya orang di bawah aku tuh hampir 90-an, hampir 100 Oh my gosh, in secara different businesses. Dan rasanya jujur agak-agak jadi ibu, soalnya kan kayak aku nggak ngerasa beban karena thankfully di Tokopedia sangat-sangat supportive of women leaders. Yang aku rasain sebagai seorang VP of Product di Tokopedia mungkin rasa tanggung jawab yang besar kali ya. Karena enak aja buat aku sebagai seorang leader membuat satu keputusan atau aku ngomong, oke, kita bikin produk A atau produk B. Keputusan itu tuh bakal translate ke weeks and months of many of people's time. Jadi emang bebannya tuh di beban keputusan itu sih, Sap. Kayak I wanna make sure that my team is working on something that's really really worthwhile, yang bakal membawa business impact, yang bikin the team very proud juga gitu. Jangan sampai udah kerja capek-capek ratusan orang berminggu-minggu on a particular business tapi nggak dirasakan nih oleh usernya. Dan itu adalah salah satu traits seorang pemimpin ya, nggak hanya memberikan orders tapi justru nge-empower timnya untuk working on something right, dan juga bisa terus berkelanjutan selama berbulan-bulan, bahkan kalau produk itu time frame-nya kan sangat lama ya. Dan di posisi aku mungkin kayak kalau ngomongin leadership, definitely a good training ground untuk nge-build teamwork dan kolaborasi yang baik dan sehat. Karena justru makin besar perusahaannya bukannya makin mudah berkoordinasi tapi makin sulit gitu kan. Sap sendiri kan pernah di perusahaan yang sangat besar juga ya mungkin sebelumnya. Kepalanya beda-beda, pendapatnya beda-beda. Nah, jadi harus gimana align everyone on the same vision, same understanding, supaya kita bisa sama-sama semangat nih mencapai goal yang sama.
Nah, terus di tengah pekerjaan Kak Pris waktu itu akhirnya kan menjadi a mom of one dari Bella yang cantik dan kalem, pinter gitu anaknya gitu. I've met her dan ini pinter banget sih. Nah, waktu itu ngerasain gak sih perubahan? Kan sebelum kita ngebahas perjalanan Kak Pris sekarang ya, sebagai moms kan mungkin aku aja yang new mom tuh wah ada perubahan dalam aku menjalani kehidupan sehari nih ya. Tapi particularly ketika Kak Pris menjadi seorang leader di perusahaan sebelumnya, ada nggak sih perubahan yang dirasain berubah drastis ketika sebelum punya anak dan akhirnya setelah punya anak, dan gimana sih cara Kak Pris menavigate hal itu? Aduh, kalau ngomongin perubahan fisik, mental, mindset kayak semua berubah ya, Sab. Tapi real talk pasti untuk ibu-ibu yang mungkin masih mendengarkan dan masih hamil, kalau hamil di perusahaan besar pasti semua udah tanya, kamu bakal resign nggak? Kamu bakal resign nggak? Kamu bakal resign ya? Semua waktu itu udah semua nanya. Loh, banyak orang nanya kayak mungkin ekspektasi kali ya, banyak orang selalu mikir kayak perempuan kalau udah hamil tuh agak 50-50 nih, dia bakal lanjut menjadi seorang di corporate atau bakal resign jadi full time mom. Jujur itu yang ya that's what happen gitu loh. Jadi satu, banyak orang udah nanya apakah aku bakal resign atau enggak setelah menjadi ibu, dan kedua sebenarnya ini sebelum aku jadi ibu aja orang selalu nanya kayak aku ada keinginan nggak sih untuk build my own company. Nah, aku pas di Tokopedia mungkin kalau mikir my own company mungkin udah punya aspirasi tapi nggak ngerasa that was the time. Jadi ngerasa justru lebih nyaman dan gampang untuk continue di company karena building a business itu bukan sesuatu yang mudah atau gampang dan sangat-sangat time consuming gitu loh. Lebih enak ya continuing with a work kamu udah familiar, udah ada playgroundnya juga, gaji juga pasti dapat, nggak perlu ngeluarin modal sendiri gitu kan lebih enak. Apalagi kalau bikin new business tuh kamu bertanggung jawab untuk bukan cuman untuk diri kamu sendiri, tapi untuk ngegaji orang lain loh, Sab. That's a really big risk and a big responsibility. Jadi waktu hamil Bella, memang defaultnya itu pengen banget stay di Tokopedia dulu gitu, sambil nge-fine tune dan mencari bisnis idea kali ya waktu itu. Oh, jadi waktu ditanya akan resign nggak, sebenarnya belum. Nah, cuman memang mulai ada panggilan nih untuk ke industri mama and baby karena pas lagi hamil, lagi shopping buat kebutuhan sehari-hari untuk Bella. Banyak pain point yang aku temuin di industri mama and baby. Dan kayak udah ada di shoes-nya sebagai moms, jadi lebih kerasa ini masalahnya. Dan waktu itu aku juga ngerasa di Tokopedia was under a lot of pressure. Maksudnya banyak banget bisnis target yang sangat-sangat ambitious. Aku jujur udah wondering sih, can I still do the team justice and be the leader that the team needs me to be gitu. Itu bikin aku goyah banget sih dan agak-agak questioning myself, is it fair for me to be in this position but also trying to be a very present mom for my daughter Bella gitu. Nah, dan akhirnya seperti kita tahu Kak Pris kan memutuskan setelah Bella berapa tahun ya, atau aku berapa bulan resign dari Tokopedia ya. Itu kapan waktu Bella umur berapa Kak? Aku communicate to my manager kalau aku resign pas Bella tuh 8 bulan. Jadi titik kenapa aku decide untuk resignnya itu, Sab, karena kan mirip Launa tuh kayak pasti belajar rolling the body tuh 6 bulan. What happen is biasanya memang di Tokopedia satu sisi sebagai seorang VP aku udah punya banyak keleluasaan, tapi my working schedule tuh bener-bener full banget, Sab. Dari jam 9 sampai jam 6. Mungkin kedengarannya tuh nggak lemur-lemur amat, tapi percayalah itu kalau back to back meeting you are so drained. Aku juga ngejar pumping dan oh my god banyak banget pump. Sebagai new mom ngejar back to back meeting back dan to back, pumping in between. Pumping in between udah kayak kejar target, jadi nggak ngeras. Jadi satu hari kayak lagi maghrib gitu, Sab, aku ngeliat loh kok Bella udah berbalik sendiri. Tahu-tahu udah maghrib and then I saw dia udah berbalik sendiri dan aku ngerasa I didn't notice her gradually learning that. Biasanya moms itu kalau yang di rumah pasti bisa ngelihat anaknya kayak oh lagi nyoba nih, lagi try. Tapi kok anak gue udah bisa balik tanpa I didn't get to see milestone-nya dia, how she got there gitu. That's when I realized kayak wow, I've actually missed out on a lot of Bella's childhood by being a VP di tech company itu gitu loh. Dan aku ngerasa wah kalau aku continue to work in this tech company dengan kapasitas itu, I'm gonna miss her golden years. Jadi I made the difficult decision to I have to resign ASAP
Cause I don't wanna miss any more golden moments of my daughter gitu kan. Nah, I know that it was a very tough decision karena I love my team, I love the work that I do so much. Tapi di sisi lain, with your child, kamu nggak bisa ngulang lagi childhood dia itu gitu loh. Nggak bisa kayak, ayo tunggu anak kayak udah 15 tahun terus I'm gonna make up for all that time. Nggak bisa gitu. Itu yang menurut aku keputusan yang sulit yang harus dihadapin semua ibu ya. Harus memilih whether to be with your child and to be by their side atau memilih kayak karir atau bahkan melakukan aktivitas sehari-hari ya. I think every mom always face that very difficult dilemma sih. Karena mungkin karir pun juga gak all careers built differently ya. Mungkin kalau VP waktu itu konteksnya memang back to back, full, waktunya juga tidak bisa fleksibel. Jadi ada tantangan lah di bagian situ dan aku dengernya sangat. Kadang tuh juga mikir kenapa ya moms ini nih harus memilih, tetapi dulu aku juga melihat Caprice tuh really love your job ya, suka sama pekerjaannya, role-nya, timnya, dan akhirnya membuat decision yang aku rasa tapi juga decision yang tepat karena melihat apa yang akhirnya dibikin setelah itu. Nah tadi kan dari ceritanya akhirnya Caprice memutuskan untuk resign nih dari pekerjaannya as VP di Tokopedia. Tapi sekarang gimana akhirnya memilih untuk membangun Mamiru? Kenapa sih cerita di balik keputusan itu? Nah, jadi aku udah mulai kepikiran membangun Mamiru ini kira-kira mungkin 2 bulan sebelum aku resign dari Tokopedia. Oh, jadi udah ada bayangannya ya sebelum resign? Udah ada bayangan, karena aku sebagai waktu sebagai ibu baru dan dari hamil tuh ngerasa kok di industri mom and baby ini desain produknya gitu-gitu aja gitu. Dan aku ngelihat kalau sebagai consumer bisa ngelihat barangnya antara pilihannya dari marketplace murah-murah tapi kita nggak tahu sertifikasinya, baby safety-nya kita kadang-kadang kurang jelas, desainnya juga mungkin kurang bagus sebagian gitu. Atau kalau kita ke toko-toko yang mewah di mall, harganya itu bisa jutaan gitu loh, Sab, dan desainnya juga dibilang inovatif banget juga belum tentu gitu. Jadi aku ngerasa wah ada nih white space atau peluang untuk sebuah brand untuk mungkin punya penawaran yang aku sebut accessible premium kali ya, Sab. Jadi barangnya ini nggak terlalu mahal, nggak murah juga, tapi memberikan kualitas dan desain yang premium dan mungkin inovatif. Nah jadi aku kayak agak gatel gitu, gimana sih aku menggunakan skill set dan leadership aku di product design dan menuangkan itu ke inovasi-inovasi yang bisa benefit banyak parents. Aku ngerasa di dunia mom and baby ini masih banyak banget hal-hal yang kita pakai sehari-hari yang bisa diinovasikan gitu kali ya, Sab. Have a twist, jadi desainnya nggak itu lagi, cuman tempel print yang berbeda gitu. Nah jadi dari situ kayak pengen banget nih bikin Mamiru. Aku juga realistically ngerasa kalau aku build a digital startup itu bakal jauh lebih intens karena belum apa-apa udah harus raise VC fund, harus hire banyak engineer dan justru kerjanya bakal 24 jam. Sedangkan menjadi entrepreneur itu nggak sesuai banget sama visi yang aku inginkan sebagai seorang ibu. Goal aku resign adalah untuk gimana tetap bisa berkarya tapi tetap punya quality time juga sama anakku. Lah kalau aku bikin bisnis yang bakal aku mesti kerjain 24 jam, it's not aligned to why I resign from my job gitu. Jadi aku ngerasa bisnis offline ini dimana mungkin kita udah bisa order barangnya ke pabrik, setelah mendesain bisa dijalankan dan banyak bagian dari bisnisnya itu bisa di outsource. Itu kayaknya compatible nih, Sab, dengan visi aku to be the parent that I wanna be. Yang aku lihat jadinya kadang kan kita sebagai perempuan disuruh memilih kerja atau urus anak kayak black and white gitu. Padahal kerja pun ya tadi mungkin ada kala format kerjanya tuh nggak memfasilitasi kita untuk menghabiskan waktu yang lebih banyak atau fleksibel sama anak. Tapi mungkin ketika awal memutuskan untuk membangun tipe bisnis Caprice, ada pertimbangan itu tuh. Jadi bahkan ketika Caprice tetap ingin berkarya, tipe bisnisnya juga menjadi pertimbangan ya, karena gimana caranya tetap bisa spending time sama Bella sebagai mom atau bagi waktu lah, meskipun nggak akan gampang ya. Iya, jadi emang aku suka banget yang Sab bilang kayak orang terlalu banyak ngelihatnya tuh hitam putih, kerja atau enggak, atau kalau kerja harus yang untungnya banyak atau uangnya banyak, atau kalau kerja harus yang 9 to 5 gitu. Padahal sebenarnya banyak gradient, banyak opsi di luar sana. Kamu nggak kata siapa kalau kerja di tahun pertama bisnisnya harus kayak meledak dan sukses. By the way, in real life jarang banget bisnis tuh udah langsung besar seketika di tahun pertama. Itu mitos sih menurut aku.
Kedua juga kalau kerja ada banyak, there's so many ways you can work as a mom gitu kan. Bisa dari freelance, bisa jadi content creator, bisa bangun bisnisnya pun kayak bisa banyak yang kamu outsource, and you can define gitu loh how many hours you wanna commit in a week. Jadi of course different industry is very different. Kalau kamu mau kerja jadi lawyer ya berat ya kalau kamu yang nggak ada. Tapi contohnya bisnis kayak yang aku nih di bidang mom and baby atau offline product aku sebutnya gitu ya, itu sangat-sangat friendly dan you can set the pace for how you grow and build the business. Nah, tadi kalau dari cerita Kak Pris kan memang membangun bisnis sih bisa menjadi sebuah opsi karena misalnya formatnya kita juga yang menentukan. Tapi apa sih menurut Kak Pris misconception terbesar ketika seseorang moms misalnya memutuskan untuk menjadi entrepreneur? Oke, aku mau address 2 misconception yang sama-sama ekstrim. Satu misconceptionnya adalah yang title-nya entrepreneur atau CEO itu udah langsung mode boss dari day one. Pada kenyataannya semua bisnis they will start small from day one. Dan when you are the entrepreneur atau CEO, bakal banyak sekali perintilan-perintilan atau hal kecil yang kamu harus lakukan, pegang sendiri, pelajarin untuk pegang sendiri di hari pertama. Misconception kedua, which menurut aku stop many people from starting their own business adalah kalau kerja atau jadi entrepreneur tuh harus pol-polan banget dan you have to kayak nggak bakal bisa pegang anak. Nah sebenarnya just like anak kamu mungkin pas masih bayi bakal membutuhkan banyak attention, tapi begitu udah SD mungkin bisa lebih ditinggal. Bisnis tuh sama aja. Dari day one-nya mungkin banyak banget nih yang perlu kamu lakukan, tapi gradually it evolves gitu kan. Nah jadi there is actually a way. Jadi untuk semua ibu di luar sana yang ngerasa kayaknya entrepreneurship is not for me, I don't have time for that, aku mau challenge. Think again. Sebenarnya mungkin there is a way for you to do business atau build it mungkin sedikit demi sedikit, tapi nanti as your child grows and you have more free time for yourself, you can add more time to your business and grow the intensity of your business. Nah, sebagai seseorang yang udah membangun Mamiru from day one, aku yakin kan hands on juga dalam sisi desain, gak cuma sisi marketing, tapi sisi administrasi setup company dari nol pun ngelewatin. Menurut Kak Pris, apa aja sih hal-hal penting nih yang harus sebenarnya kita perhatikan sebagai entrepreneur, mompreneur, tapi kita kadang suka kemis atau ini kayak hidden cost-nya ada sebenarnya? Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membangun bisnis baru. Pertama, bisnis model kita tuh apa? Yang aku lihat tuh sering kali kalau ibu bikin bisnis tuh sangat berfokus ke produknya. Oh ya, produk aku mau bikin bisnis make up. Oke. Cost-nya 50.000, aku akan menjual itu harga 150.000. Tapi kita lupa nih saat mikirin, oh ya aku bakal butuh hiring marketing team nggak ya? Aku bakal butuh budget buat marketing nggak ya? Aku bakal butuh budget buat melegalisir, notaris, punya konsultan pajak. Hal-hal kayak gini tuh ada banyak hidden cost-nya. Jadi mungkin saran aku pertama, kenalin bisnis kamu dan typical business structure-nya. Nowadays udah ada ChatGPT, bisa tanya nih ChatGPT, unit economics untuk bisnis F&B atau unit economics untuk fashion atau untuk make up gitu kan. Margin yang sehat tuh seperti apa, dan aku mesti misalkan barang aku dijual 100.000, aku mesti mengalokasikan berapa nih untuk overhead atau business operations, untuk salary, untuk margin yang sehat, dan untuk COGS barangnya, misalkan gitu. Oke, nah itu kan banyak hidden cost yang kita miss out ya. Kalau misalnya dari segi mindset nih, ketika membangun bisnis, kadang aku dapat cerita bahwa ketika awal kita semangat nih membangun bisnis, kita punya produk yang keren, kita jual, dan ternyata ketika misalnya penjualannya lebih lusuh, nggak sesuai yang kita ekspektasikan, jadinya ya udah deh gitu, kita tetap stay, kita tinggalkan gitu. Jadi kayaknya nggak memaksimalkan potensi. Apa aja sih hal-hal challenge yang sebagai entrepreneur Kak Pris rasakan dan kayaknya jarang nih kita bahas di sesama community? Oke, pertama kita ngomongin mompreneur dulu ya, Sab. Mompreneur tuh has 3 unique challenges menurut aku. Specifically ya, karena you're not just a normal entrepreneur gitu loh. Kamu bukan anak muda baru lulus sekolah dan you have all the time in the world. Challenge pertama pasti time management. Mengalokasikan waktu untuk kantor, untuk kerjaan, dan mengalokasikan waktu untuk keluarga, untuk rumah, dan juga untuk anak. Dan jangan lupa for yourself, biar tetap waras. Kedua, itu mom guilt. Karena seringkali mom guilt ini tuh bener-bener enemy banget, Sab. Jadi pas sama anaknya dia ngecekin kerjaan karena dia merasa guilty gitu kan. Oh, aku lagi ngomong anakku malah ngecek kerjaan.
dan pas di kantor malah ngecekin anaknya atau worrying Kebalik. gitu. Jadi you're not doing your job as a mom pas di momen itu, and you're not doing your job as an entrepreneur. Jadi mom guilt itu benar-benar harus dihilangkan banget sih, supaya you can really maximize your time when you're working and maximizing your time when you're with your child gitu. Yang terakhir adalah disiplin. Nah, ini berbeda karena pada kenyataannya, kalaupun udah bikin nih kalender yang balance gitu kan, Sab, udah ada alokasi waktu gitu. Ini waktu untuk ngantor, ini waktu untuk sama anak. Realitanya pas lagi ini true banget, pas aku pertama kali bangun Mamiru, the first 2 months aku struggle banget karena anaknya baru umur 10 bulan, masih banyak menyusui. Pas aku lagi mau kerja, mungkin nulis business plan, anakku nangis. Jadi aku malah ke distract banget nih, Sab. Atau dikit-dikit ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Jadi disiplinnya tuh nggak ada loh, Sab. Oke, kita langsung switching konteksnya banyak banget dan kita ikutin gitu ya. Iya, jadi mungkin tipsnya 1, harus punya time management strategy. Kedua, hilangin itu mom guilt. Dan ketiga, harus punya disiplin to follow through on your plan. Jadi ya itu, for me what work best adalah pas aku lagi waktu kerja atau aku lagi, misalnya aku udah alokasi nih 4 jam desktop work dan juga meeting dengan timku, aku kunci pintu di kamarku dan emang biar ngedisiplinkan aku juga untuk fokus sama the task in front of me. Dan jadi justru dengan waktu yang kita punya sebagai moms tuh harus jadi termotivasi, ini kita harus pakai ini semaksimal mungkin, nggak bisa dilebarin. Jadi ada nggak sih sebagai mom pelajaran-pelajaran yang mengubah cara Kak Pris meng-approach bisnis as opposed to dulu? Karena kan pasti contohnya yang aku rasa relate banget dari sisi kedisiplinan kan kita kayak lebih ke push nih karena emang waktu kita sangat terbatas. Atau ada lagi nggak nih hal-hal yang mengubah karakter Kak Pris? Aku waktu itu masih struggle banget di 2 bulan pertama Mamiru with my own focus gitu and personal productivity. And I talked about this with my counselor. Counselor aku kasih aku satu quote yang aku nggak bakal pernah lupa. Aku bilang kan kayak, aduh aku ngerasa guilty banget nih. Aku kerjain ini terus aku ninggalin Bella nangis sendirian atau nangis sama susternya. Aku merasa guilty sekali. Counselor aku cuma bilang, message apa yang kamu send to your daughter Bella? Apakah kamu akan mengajarkan ke Bella bahwa ketika kamu nggak by her side, you are a bad mom? Wah, dari situ aku terpukul banget karena aku nggak mau anakku untuk mikir kalau untuk dia menjadi seorang good mom, dia harus megang anaknya 24 jam. Menurut aku tuh bukan ekspektasi yang real atau sehat untuk ibu apapun gitu ya. Working mom, full time mom, itu menurut aku bukan ekspektasi yang sehat. Nah, dari situ bikin aku mikir contoh dan sosok apa yang aku mau jadi gitu kan untuk anakku sendiri. Tentunya aku mau anak perempuanku untuk punya pilihan untuk bekerja kalau dia mau gitu kan setelah dia menjadi ibu. Aku mau anak perempuan aku untuk punya, kalau ketika dia menjadi ibu tuh ya punya expectation yang sehat juga. Kalau dia boleh punya me time, dia boleh punya waktu untuk berkarya selain menjadi ibu. Dari situ aku jadi bisa lebih disiplin dan menjalankan Mamiru dengan a lot less guilt kali ya. Karena kayaknya aku lihat yang Kak Pris dan konselor lakukan adalah mendefinisikan ulang definisi sukses nggak sih? Mungkin kalau dulu waktu kita teralihkan terus karena ada rasa mindset di benak yang bilang kita mom yang baik kalau setiap anak butuh kita langsung datang gitu 24 jam, padahal realitanya nggak selalu kita bisa bersama anak 24 jam ya, mau itu working mom, full time mom ya, nggak ada yang kita benar-benar menempel 100%. Jadi aku rasa mendefinisikan ulang apa yang kita maksud dengan sukses tuh benar-benar ngubah segalanya nggak sih? Iya, bener banget. Dari situ kita jadi lebih punya kebebasan dan mungkin peace of mind kali ya, ketika kita menjalankan tugas kita sebagai ibu. Menurut aku, there's so many different kinds of moms, so many ways to be successful sebagai ibu. Dan yang penting, menurut aku jadi contoh, kayak kita harus kasih message ke anak kita kalau, hey, you should be whoever you wanna be gitu kan, while fulfilling your basic duties. Kan ada nih omongan yang lagi banyak dibicarain, Gen Z itu kalau bikin bisnis kadang cuma sampai coming soon Instagram. Itu jokes ya dari teman-teman. Nah, kadang tuh aku relate-nya lebih kepada kita kan para mompreneur, misalnya punya visi untuk membuat sebuah karya, kayaknya bagus sih kita bikin produk ini, tapi kadang life happens, kayak sibuk banget, terus kadang mungkin kebawa mom guilt, pengen kasih lebih banyak perhatian ke anak kita. Jadi karena keperluan kita yang lainnya, kita mungkin jadinya nggak bikin bisnis yang sustainable. Nah, menurut Kak Pris nih, ada nggak sih tips gimana sih cara kita set up our business for sustainability as well? Karena Mamiru pun juga udah lumayan lama kan berjalannya.
Apa sih tipsnya? Pastinya kalau bangun bisnis, passion itu nggak cukup. Untuk mompreneur, itu tuh harus banget punya realistic schedule, Sab. Karena seringkali mompreneur, oh ya bisnis aku di bulan pertama udah bakal mencapai A, B, C, D. Pada kenyataannya kayak mungkin kalau anaknya masih kecil, you only have 1-2 jam kali ya to dedicate like in a day, itu aja udah bagus gitu kan. Nah jadinya harus punya realistic schedule dan lifestyle-nya juga harus sustainable sama kamu gitu. Jadi kamu justru mulainya dari berapa jam sih aku bisa commit per hari dan per minggu, dan build your business plan dari situ. Jadi udah di-align sama ekspektasi kita pengen present untuk anak kita atau urusan-urusan kita lain itu segimana ya. Iya, dan kedua itu harus build a team. Karena namanya mompreneur nggak mungkin kamu bisa melakukan semuanya sendiri. Building a business takes a lot of power, tapi pastinya harus build the right team. Contohnya di Mamiru, kita dari awal, bukan aku yang packing contohnya, kita udah outsource fulfillment-nya ke jasa third party misalkan gitu. Atau kita udah ada intern dari day one. Nah itu helpful banget. Ketiga juga harus prioritize. Kita nggak bisa melakukan semuanya dan tentunya nggak bisa perfeksionis terhadap semuanya. Jadi kalau mompreneur harus banget nge-prioritize what you do for the day, for the week, dan for that month. Nggak bisa kayak contohnya di Mamiru, kita so far baru punya 3 produk, ya karena ya that's the pace that I'm at, that's the pace that the business is at. Tapi gradually, dengan sejalannya waktu, bisnisnya growing, udah punya following dan komunitas, mungkin ya we will continue to add assortment gitu kan. Dan yang terakhir, I don't think there's any room buat mom guilt ya, kayak tadi aku udah bahas. Kalau kita merasa guilty pas sama anak malah kerja, dan pas lagi kerja malah mikirin anak, kita malah jadi nggak optimal gitu. Jadi put away that mom guilt, just be yourself dan do your job unapologetically. Pas lagi sama anak, nemenin anak sakit, ya udah be there gitu loh, nggak usah worry apa yang terjadi di kantor. Dan pas lagi di kantor, pretend you don't have a child. Oke, bahkan itu it's a mindset supaya fokus. Harus fokus. Oke. Nah, ketika kita menjalani sebuah bisnis ya, pasti kan ada trial and error yang kita temui, dan aku tuh jadi penasaran ya, apa ya Kak, common mistakes yang mungkin first time entrepreneur, mompreneur tuh bisa hadapi ketika membangun bisnis, dan cara nge-overcome-nya gimana nih? Ini terutama dari experience Kak Pris membangun this brand dari bawah ya, dari nol banget. Kesalahan yang banyak aku lihat di entrepreneurs, bukan cuma mompreneur, adalah pertama, salah menentukan margin atau tidak mengkalkulasi unit economics dengan tepat. Jadi yang dikalkulasi cuman harga barang pokok atau COGS sama harga jual. Tapi kita lupa nih mengalokasikan budget untuk overhead, untuk marketing. Nah, contohnya ini misalkan banyak bisnis fashion udah launching, tapi lupa nih ternyata dari pabriknya tiba-tiba yang datang kualitasnya tidak sesuai dan banyak barang reject. Langsung ambrol dong, Sa. Karena bisnisnya tidak kuat nih ketika ada krisis atau ada hidden cost yang terjadi di bisnis kamu gitu. Kesalahan kedua yang aku sering lihat adalah banyak yang terlalu overspend ke marketing atau terlalu berfokus ke branding, tapi nggak spend time untuk nge-optimize business operations. Jadi banyak bisnis yang kayak marketingnya duar banget di bulan pertama, harapannya langsung revenue-nya sangat-sangat besar, tapi it's not that easy. Jadi begitu bulan ketiga ya langsung tutup toko gitu. Nah ketiga itu sering ya partly relating to that. Banyak entrepreneurs expecting semuanya berjalan dengan mulus dan bisnisnya langsung besar dalam 1 bulan atau dalam tahun pertama. Padahal kita tahu ya pastinya bisnis tuh nggak bakal smooth dan tidak akan berjalan dengan sesuai dengan rencana dari awal. Jadi justru ekspektasi itu tuh Sab yang kayak bisnisku nggak mencapai revenue sekian dalam bulan ketiga. Nah ketidaksabaran itu sih yang bikin kita malah nggak greget, nggak menekuni bisnisnya. Gitu. Dan tadi kan advice untuk business owners jangan hanya fokus ke marketing nih, tapi juga business operations. Boleh dikasih contoh nggak nih hal-hal pointers apa sih yang harus kita perhatiin juga nih dalam operation bisnisnya? Ya, jadi contohnya seringkali top of mind untuk Gen Z atau mompreneur emang kita mikirin social medianya. Oh ya nanti logonya aku mau ini ya, brandingnya ini, nanti photoshootnya aku akan seperti ini. Tapi kita lupa nih, nanti yang bakal packing siapa ya? Kalau customer ada komplain gimana? Kalau ada sering terjadi kalau nih. ada isu sama pabrik gimana? Plan B-nya aku kalau produk ini tidak terjual dengan baik gimana? Misalkan kita ada dead stock gimana gitu. Jadi bisnis kita harus mempersiapkan diri untuk berbagai skenario nih dan untuk menjalankan bisnisnya. Contohnya kalau misalkan the other one adalah kalau untuk packing misalkan kalau kita di awal
mungkin kalau cuman 10 order bisa packing sendiri, tapi apakah itu sustainable? Dan Iya. is that a good use of your time as an entrepreneur gitu kan? Karena kamu malah waktunya habis dan jadi capek untuk packing, tapi bukannya growing the business strategically. Kreatifnya, strateginya. Iya. Dan tadi benar banget sih, bahkan memprepare kita kagetnya tuh di tengah-tengah ada customer complain, oh belum dikalkulasikan nih dari awal. Padahal sekarang tuh banyak tools yang bisa kita pakai untuk cari tahu dulu sih common mistakes yang mungkin akan terjadi pada entrepreneur. Selain resource di internet, itu juga ada ChatGPT. Jadi kayak kadang bisa nanya ke AI, apa sih common mistakes ketika membangun bisnis ini yang bisa dihadapi ya. Salah satunya tadi ya, kalau ada komplain gimana, kalau ada product defect, kalau jual physical product seperti apa, kalau ada delay dari pabrik juga gimana ya. Kayaknya itu tuh bakal bikin kita lebih realistis dan menjawab pertanyaanku tadi, bisa ngebantu lebih sustainable karena udah sesuai sama ekspektasi ya. Iya. Dan ya, top resource definitely ChatGPT. Tapi kedua, aku sangat-sangat grateful dan terbantu nanya entrepreneur lain yang udah sukses ngebangun bisnisnya mereka sendiri. Aku bener-bener grateful untuk peers aku di industri mom and baby ini yang udah ngeresepin, Pris, kamu set marginnya tuh kayak gini ya, jangan lupa alokasi budget, jangan lupa harus ada orang QC contohnya. Kan kita kadang kalau yang bikin bisnis baru nggak kepikiran ya kalau QC itu sepenting itu gitu loh. Oke, jadi aku jadi pengen penasaran nanya, gimana sih sejak jadi mompreneur, bagaimana Kak Pris keep networking dengan sesama entrepreneur, dan menurut Kak Pris sepenting apa sih kita networking dan support system sebagai mompreneur? Kadang bukan hanya untuk nanya skill-skill atau technical advice ya, tapi bahkan juga untuk support system secara mentally. Itu gimana menurut Kak Pris pentingnya? Menurut aku penting banget. Satu, network kita itu bukan cuma jadi sumber insights atau knowledge terhadap industri itu, tapi kadang-kadang jadi sumber inspirasi dan kasih kita motivasi juga untuk perjalanan ini. I think yang aku paling appreciate gitu kan, mungkin ChatGPT bisa kasih banyak knowledge gitu ya, Sab. Tapi yang bakal bilang ke kamu kayak perjalanan jadi entrepreneur tuh panjang loh, semangat terus ya, itu entrepreneur lain. Jadi aku bisa di sini dan Mamiru bisa di memasuki tahun kedua kita dan tetap semangat itu ya karena banyak semangat dan cerita-cerita dari entrepreneur lainnya dan yang udah pernah ngalamin naik turun terutama gitu ya. Jadi aku sebagai business person juga nggak lagi percaya yang muluk-muluk atau expect semuanya smooth, tapi justru aku lebih siap dan lebih dewasa untuk expect ini bisnis bakal naik turun loh. Kita harus siap untuk semua skenario gitu. Karena itu dari real people yang udah melewatinya juga. Jadi kadang ketika kita mau nyerah, melihat ini ada kok mom yang bisa melalui itu dan sukses, itu sangat bikin kita happy sih. Dan ya sama halnya sekarang ketika aku pursuing entrepreneurship, ngelihat sosok kayak Kak Pris, like mom of one juga, dan anaknya juga udah lebih gede dari anakku dan bisa loh ngejalanin bisnis, itu juga kayak jadi motivasi nih. Dan mungkin itu pentingnya keeping community yang kecil untuk sesama mompreneur gitu ya. For sure, aku juga bagian dari banyak banget woman entrepreneur network, dan itu ngebantu banget bisa tanya-tanya. Dan kadang kita nggak harus loh networking dari orang dari industri yang sama, karena banyak pelajaran-pelajaran tentang how to be a leader, how to be a good business person, how to negotiate yang kita bisa dapetin dari teman-teman dari industri yang berbeda juga. Oke, seru banget. Tadi kita udah bahas perjalanan Kak Pris dan juga tips-tips membangun bisnisnya dari nol, dan aku rasa jadi penasaran sih ketika dulu kan Kak Pris kerja di corporate. Apa sih perbedaan hidup Kak Pris yang dirasakan ketika dulu bekerja di corporate versus sekarang membangun bisnis sebagai entrepreneur? Wah, plus minus, Sab, karena ada hari-hari aku kangen juga ya kerja di corporate. Mungkin kita ngomongin plusnya dulu ya. Kalau kerja di corporate itu definitely ada gaji stabil gitu, dan kerjanya udah lebih specialized. Contohnya kalau aku seorang VP of product, ya aku cuman harus worry untuk ngerjain produk aja gitu kan, Sab. Aku nggak perlu worry tentang HR, aku nggak perlu worry tentang legal, aku nggak perlu worry tentang marketing atau customer service gitu kan. Tapi kalau entrepreneur harus palu gada banget ya. CEO itu di sini bukan Chief Executive Officer di mana cuman orang-orang pinter dan hebat aja yang report kamu. CEO apalagi di bisnis yang kecil tuh lebih kayak Chief Everything Officer kali ya. Kadang-kadang mesen air galon masih aku gitu loh, Sab. Jadi kayak itu plus minusnya ya. Terus tapi kalau sebagai entrepreneur
entrepreneur, menurut aku plusnya I'm definitely in control of my time. Jadi misalkan hari ini anakku sakit dan aku harus nemenin dia ke rumah sakit, sedikit lebih leluasa untuk ngambil cutinya. Oke. Tapi bukan berarti kerjanya ngilang begitu saja. Mungkin aku lembur ntar malam atau besok dikejar lagi Digantikan gitu. kembali ya. Iya, dan aku kerja di weekend. Banyak orang pikir, wah begitu jadi entrepreneur, working hours-nya berkurang. Actually enggak, di awal-awal terutama working hours aku nambah banyak banget. Tapi fleksibilitasnya oke banget. Contohnya aku bisa nih pagi-pagi nemenin anakku ke sekolah dulu, tapi pulang dari kantornya atau kerja di rumahnya jadi lebih panjang misalkan gitu. Yeah. Jadi definitely flexibility is a big plus sih when you're an entrepreneur. Dan jangan lupa when you're an entrepreneur, ketika bisnis sudah besar dan mature, mungkin kamu bisa lebih menikmati upside atau keuntungan dari perusahaan itu. Tapi ya tentunya it also comes with risk, right? Contohnya Mamiru itu dibangun dengan modal aku sendiri. Masih nggak ada jaminan nih nanti Mamiru akan bisa sebesar apa atau seberapa menguntungkan Mamiru gitu. Jadi kalau untuk yang nyari financial stability, mungkin entrepreneurship ya belum tepat gitu ya. Jadi banyak plus minus. Menurutku keduanya tuh punya challenge, punya reward yang berbeda. Dan aku rasa dari cerita Kak Pris tuh benar-benar menunjukkan bahwa mungkin kok kita sebagai moms itu mempursue entrepreneurship asalkan dengan strategi, dengan tools yang tepat. Nah sekarang aku pengen ngajak Kak Pris, ceritanya ada time machine yang bisa mengajak ketemu sama diri Kak Pris waktu lagi galau-galaunya mau resign saat itu, lagi galau-galaunya karena tadi rasa miss out momen Bella rolling. Kira-kira kalau bisa ketemu sama sosok Kak Pris di momen itu, apa sih pesan yang ingin disampaikan? Pesan aku adalah untuk para ibu-ibu gitu ya, yang mungkin struggling jadi ibu baru atau kayak lagi takut nih mau coba bangun bisnis baru dan kelihatannya intimidating banget. Pesan aku ke diri aku sendiri adalah yang susah itu nggak bakal susah selamanya. Mungkin di awal aku nggak kebayang nih dan susah banget ngebagi waktu antara bangun bisnis baru sama ngurusin anak. Apalagi anaknya kalau masih sangat clingy dan sangat membutuhkan ibunya, masih disuapin, masih harus ganti popok 7 kali sehari gitu. Tapi it's not gonna be like that forever. Dan bisnis kita juga as the team grows dan kita juga udah mulai terbiasa dengan kerjaannya, it gets a lot easier. Entrepreneurship ini sangat risky, tapi menurut aku justru cocok banget sama para moms gitu. Karena para moms membutuhkan fleksibilitas. Para moms ini banyak banget yang pinter-pinter, punya ide-ide yang bagus, bisa menjadi leader yang baik. Banyak moms juga sangat-sangat multi talented ya. Jadi aku sebenarnya ngerasa entrepreneurship ini cocok banget buat dipersi oleh banyak moms. Kita kadang dibilangnya moms tuh jago multitasking, jago palu gada. Nah ya udah tuh jadi entrepreneur aja, palu gada semua divisi. Iya. Buat para moms atau orang-orang yang lagi kepikiran untuk start sebuah bisnis, apa nih advice yang pengen Kak Pris sampaikan? Kalau lagi nyari bisnis, jangan cari cuannya atau cuma dengerin kata orang bisnis ini itu. Menurut aku semua bisnis, semua industri itu pasti ada cuannya. Jadi pick a bisnis yang bakal bikin kamu seneng ngerjainnya dan sesuai dengan talenta dan kemampuan kamu gitu. Jangan cuman karena dibilang oh di situ untungnya dan potensinya besar, tapi sebenarnya nggak sesuai dengan passion kamu. Pas kamu ngerjain atau pas bisnisnya lagi turun, kamu bakal langsung demot dan quit very easily. All business is good business. Dan aku setuju banget poin jangan ikutan tren. Karena tadi kan kita bahas gimana sih cara sebuah bisnis tuh sustainable. Nah kayaknya juga harus dipertimbangin berarti industrinya apa. Kita seneng gak sih akan menghabiskan waktu kita mikirin bidang itu terus-terusan. Karena apalagi buat Kak Pris juga involve langsung dalam produk Mom and Baby. I think because of your passion as well ya, ketika memilih produk kok kayak nggak ada yang sesuai nih estetiknya sama Kak Pris ya. Iya, jadi kayak pilih bisnis yang aduh kalaupun amit-amit it doesn't work out, kamu nggak nyesel spending a year or two of your life in that business gitu. Karena justru dimana kamu punya kebahagiaan dan passion, pas lagi masa-masa challenging kamu bakal persis dan maju terus karena kamu percaya nih tentang misi kamu percaya kenapa produk kamu itu sangat worthwhile di dunia ini. Jadi bakal pas momen-momen lagi challenge, kamu bakal tetap semangat ngerjainnya dan gak cepet give up. Oke, thank you so much Kak Pris for the wonderful insights. Menurut aku ini buat para mompreneurs yang ingin pursuing entrepreneurship, itu tuh harus banget sih catat poin-poin tools for success, dan juga menurut aku mindset yang di-share itu penting banget, terutama buat yang mungkin lagi galau,
karir atau anak, nope, kayaknya nggak milih se-black and white itu ya Kak, kita udah bahas. So, thank you so much. Dan buat teman-teman yang mungkin mendapatkan insight nih dari podcast ini, boleh di-share di kolom komentar dan tag ke bossmama.society. Thank you so much Kak Pris for your time. Sukses terus ya untuk Mamiru. Thank you. Cerita dikit ke teman-teman nih, aku tuh juga pakai produk tasnya Mamiru sih untuk traveling, karena tadi aku juga ngerasa estetiknya tuh dapet, gak terlalu banyak corak dan juga fungsional. So yeah, keep on providing aesthetic and high quality items for us moms. And I wish you luck. Semoga Mamiru makin growing, timnya makin keren, dan look forward untuk innovation produk selanjutnya. Thank you so much, dan semoga bertemu dengan banyak mompreneurs lainnya. Karena again, community sesama moms, kita saling share ilmu tapi juga saling motivate satu sama lain tuh penting banget ya. Dan semoga di Boss Mama ini bisa jadi wadah kita lah, salah satunya untuk mengempower satu sama lain. And with that, podcast episode ini berakhir di sini, and thank you so much semua. Thank you.